Yang lain mana? Ente siapa namanya? Lupa. Siapa? Yang lain kemana? Oh, Opik mondoknya di mana? Di sini. Oh, di Condong. Oh, pengabdian bareng sama Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar. Alhamdulillah sudah sampai pertemuan keempat ya. Iya. 4. Harusnya ini pertemuan kelima harusnya gitu. Cuman memang baru 4 kali pertemuan. Kemarin ada yang sempat nanyain, "Pak, kok saya masih 2 ya?" Harusnya 3. Jadi yang pertemuan pertama itu memang karena hanya eh, apa namanya itu kontrak perkuliahan, jadi tidak ada materi di sananya gitu. Makanya di add link-nya itu hanya 2 gitu. Yang pertemuan pertama nggak kehitung gitu. Tapi di Siakat alhamdulillah semuanya udah di absen gitu. Jadi nanti juga bisa dilihat yang absensi tinggal yang pekan sekarang, dan sekarang itu Siakat itu bisa diupdate terus itu absensinya. Kalau dulu itu hanya 2 hari. Jadi kalau 2 hari udah setelah pembelajaran itu nggak bisa update absensi. Kalau sekarang karena masukan dari kita, sistem dan lain sebagainya, akhirnya bisa diupdate gitu. Jadi yang kemarin juga yang belum absen, akhirnya ketika sudah menyelesaikan tugas sudah diabsen. Gitu. Jadi baru sudah ada 4 pertemuan gitu di Siakad itu. Sama yang pekan ini. Eh, kita akan membahas permata kuliah ini tentang akar historis psikologi perkembangan dan teori belajar dan kedudukan keduanya dalam pendidikan Islam. Nah, ini kita penting mempelajari tentang sejarah karena supaya kita tahu sejarah itu bermula dari mana, dan sejarah itu sesuatu yang akan selalu berulang dari masa ke masa. Kemudian juga kita akan mengetahui jati diri tentang psikologi. Siapa tokoh-tokohnya, apa yang harus ketika tahu siapa tokohnya, latar belakangnya seperti apa, maka kita pun akan berhati-hati. Tidak semua hal dari mereka kita ambil gitu. Dari psikologi barat itu nggak semuanya kita ambil tok kemudian kita terapin, enggak. Kalau kita ada perbandingan dengan psikologi Islam seperti apa di dalam Islam penerapannya dan sebagainya. Eh kemarin sudah baca psikologi pendidikan Islam, jurnal yang saya kasih linknya yang di grup. Sudah lah ya, saya rasa sudah lah, harusnya sebagai seorang mahasiswa memang kita bab literasi itu lebih meningkat. Nanti ada hal menarik dari statement atau yang disampaikan oleh Nelson Mandela. Ada yang tahu Nelson Mandela? Presiden Afrika pertama gitu ya, yang menyuarakan tentang pembebasan apartheid gitu. Apartheid itu penjajahan terhadap kulit hitam. Karena kulit hitam itu dianggapnya budak dari dulu gitu, sampai sekarang. Makanya ada tindakan rasisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa kepada orang-orang kulit hitam. Walaupun sekarang sudah nggak terlalu, karena Amerika pun akhirnya Barack Obama adalah presiden kulit hitam pertama. Ya.
Nah, jauh sebelum Barack Obama itu ada, kok keluar sendiri ya rapat tuh? Udah. Aduh, udah ada ya, udah masuk lagi ya. Ini rada error nih. Nah, Nelson Mandela sekarang pernah menjabat juga sebagai pemimpin PBB. Ya. Dia memperjuangkan tentang hak asasi orang-orang berkulit hitam, gitu, orang Afrika. Nah, ada yang penting yang disoroti tentang bagaimana mereka memandang pendidikan itu sebagai sesuatu yang penting. Makanya Nelson Mandela mengatakan, education is the most powerful weapon which is you can use to change the world. Jadi pendidikan itu adalah senjata terampuh, terkuat untuk digunakan merubah dunia. Jadi kalau kita mau merubah dunia, maka harus dengan pendidikan, dengan ilmu. Jalan dengan hadis yang kemarin kita bahas, min aradad dunya fa'alaihi bin ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau mau dunia, mau akhirat atau mau keduanya ya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa, gelap gitu ya. Orang yang memiliki pengetahuan dan tingkat pendidikan yang tinggi secara kualitas kehidupan, walaupun misalnya dia eh, tidak gajinya tidak terlalu besar, tapi dalam menghadapi kehidupan dia cenderung lebih solutif ketika menemukan permasalahan-permasalahan. Beda dengan orang yang secara tingkat pendidikan rendah gitu. Apalagi sampai misalnya dia tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Nah, ini kata Nelson Mandela. Dan ini adalah hasil sensus penduduk Indonesia di tahun 2020 dan juga nanti disandingkan dengan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Nah, ini hasil sensusnya yang mungkin sudah sering yang tahu ya. Ada generasi pre-boomer katanya yang lahir sebelum tahun 1945. Oh, berarti ini yang merasakan perjuangan kemerdekaan, kemudian merasakan G30S PKI lah. Kalau kita kan tahunya dari nonton doang gitu ya. Nah, itu mereka yang pre-boomers ini yang merasakan. Kemudian ada baby boomers lahir tahun 1946. Ini pun sama. Ya, ini orang tua kita mungkin ya yang kelahiran seperti ini gitu. Kemudian ada setelahnya ada Gen X lahir 1965 sampai 1980. Di sini nggak ada Gen X ya. Kalau kayak milenial, milenial berarti kan sama kayak saya ya. Berapa sekarang itu? Beda 2 tahun sama saya. Saya 37. Nah, kita di sini dari Gen milenial sampai Gen Z yang pertama, kemudian Gen Z yang generasi Gen Z kedua. Setelah itu ada namanya Gen Alpha. Yang memang Gen Alpha ini dilahirkan dari Gen Z angkatan pertama gitu. Dan tiap generasi ini punya karakteristik sendiri gitu. Kalau mau baca nanti banyak itu di web, di Google, dicari saja gitu. Karakteristik tiap generasi. Baby boomer seperti apa, milenial seperti apa, Gen Z seperti apa. Bahkan ada sebutannya generasi strawberry, Gen Z. Nah, mudah-mudahan yang di sini bukan generasi strawberry. Generasi strawberry itu yang secara mental lemah, gampang menyerah. Ketika menemukan suatu permasalahan, dia cenderung menghindar dan lain sebagainya. Itu generasi strawberry. Tahu lah strawberry kan ya. Dia asem, udah asem gitu kan, empuk gitu ya. Sekeras-kerasnya strawberry gitu kan, dinginnya hancur. Dan memang itu banyak kejadian gitu di beberapa perusahaan yang bahkan akhirnya tidak menerima Gen Z katanya. Nah, ini yang harus kita rubah gitu. Gen Z yang ada di Uniru ini mahasiswanya walaupun Gen Z, ya, mentalnya mental baby boomers itu. Mental baby boomers itu mental baja. Itu baby boomers orang-orang yang dia lahir dalam keadaan ekonomi itu sulit. Kalau kita Gen Z itu lahir dalam keadaan teknologi sudah maju, komunikasi sudah begitu masif gitu ya. Artinya untuk mendapatkan informasi itu lebih cepat dibanding dulu. Dulu kan nunggu surat ya. Mungkin kalau dulu
Bu Noneng pernah ngerasain surat-suratan gitu ya sama Kak Bogona gitu kan. Pastilah kalau dulu mah ya, atau HP itu ada di 2000, saya megang HP pertama kali itu 2004 2005 kalau nggak salah. Itu pun masih HP enggak ceninit sih, udah poliponik lah. Kan dari ceninit itu poliponik. Kalau yang Gen Z kayaknya nggak tahu gitu. HP yang begitu, tahu nggak HP yang begitu? Tahu, pernah lihat gitu ya. Yang bunyinya kita bisa bikin nada deringnya itu sendiri gitu ya. Nah, itu ada yang gitu, Nokia, dan itu kuat itu. Biasanya jangan baledog anjing biasanya. Bentar, ini keluar lagi zoomnya. Kenapa ya? Nah itu jadi punya karakteristik sendiri. Nanti imbasnya di bagaimana sebenarnya kalau kita mengetahui tentang psikologi perkembangan, ya bagaimana menemukan teori pembelajaran yang tepat dan efisien buat mereka gitu. Apalagi untuk gen alpha. Nanti yang Gen Z ini pasti mendidiknya itu gen alpha. Ya. Bisa jadi anaknya pun gen alpha. Gitu. Saya milenial punya anak di 3 generasi itu. Satu Gen Z, yang keduanya tuh dua-duanya Gen Z, kemudian yang enggak, satu Gen Z berarti kelas 7 kelas 3 SD masih Gen Z ya? Dia lahir 2015 masih Gen Z. Udah alpha ya? Oh, berarti alpha semua tuh saya. Alpanya pun beda-beda sekarang, yang lebih lagi artinya ada generasi omega, enggak tahu lah itu. Nama baru lagi ya. Artinya lebih kompleks lagi. Ini zoomnya kenapa ya? Nah, saya harus chat dulu di grup ya. Ini error. Nah, udah masuk lagi ya. Suka-suka error lagi nggak tahu lah. Nah, kemudian itu penjelasan ya. Dan penyebarannya paling banyak di mana? Di daerah Jawa. Memang kita desentralisasi, kemudian juga migrasi dulu itu tidak berjalan dengan sebaik-baiknya seperti zaman Pak Soeharto. Sekarang itu penyebarannya malah lebih masif di Jawa lagi gitu. Nah, kemudian dibandingkan dengan zoomnya error. Salam. Maaf Pak, simpang siur infonya. Iya ya, nggak apa-apa. Nanti dicatat saja situ. Jadi udah mulainya berarti sekarang jam 8.15 gitu. Nah, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, ini kalau dilihat dari data statistik di tahun 2024, ternyata yang belum sekolah itu antara tidak atau enggak sekolah, tidak sekolah atau belum sekolah, berarti masih kecil gitu ya, itu sekitar 24% yang paling banyak. Nah, ini yang nanti akan jadi bonus demografi sampai 2045. Kita sekarang itu sudah masuk bonus demografi. Jadi bonus demografi itu keadaan suatu negara yang secara tingkat usia itu, usia produktif lebih banyak dibanding usia yang tidak produktif. Dianggap tidak produktif itu di usia satu, ketika masa kecil, kemudian yang keduanya ketika sudah masa 60 tahun ke atas lah, masa pensiun gitu kan udah nggak produktif lagi gitu ya. Walaupun masih ada orang-orang, tapi hanya beberapa persen kecil.
Nah, ini tidak sekolah 69,1 juta. Kemudian nggak tamat SD, itu yang belum tamat SD sekitar 10,65%. Berarti kemungkinan ini anak SD. Dan kemudian yang tamatan SD ini 22,27% atau 63 juta. Kemudian yang hanya tamatan SMP itu sekitar 41, juta. Yang tamatan SMA lebih banyak sekitar 61 juta. D1 itu lebih sedikit 1,7. Nah, ini dari SMA ke D1 ini sangat dikit gitu. Harusnya kan kalau misalnya SMA-nya 61 juta, kalau seimbang harusnya dia nanti yang masuk ke S1 pun sekitar segitu. Dan itu bonus demografi yang luar biasa sebenarnya. D3 sekitar 3,7 juta, S1 lumayan banyak sekitar 4,78%, sekitar 8,6 juta. Kemudian, nah ini S2 dan S3 ini 0,34% dan 0,02%. Profesor yang S3 itu ya. Hanya sekitar 69.000 orang di seluruh Indonesia. Sangat-sangat sedikit gitu. Nah, ini tugas kita gitu, Mbak. Artinya kita kalau mau jadi akademisi, peluangnya masih sangat terbuka. Saya ketika S2 begitu selesai itu ternyata nggak terlalu sulit nyari kampus yang bisa nerima untuk ngabdi lah di sana. Alhamdulillah ketemu di Condong. Nah, ini tingkat pendidikan. Ada lagi namanya tingkat literasi. Kita itu dari 80 negara, kita itu ranking 10 terendah. Ranking 10 literasi itu tingkat baca ya. Kemudian itu baru tingkat literasinya. Belum dari literasi itu nanti diturunkan. Minat bacanya pun ternyata lebih rendah lagi. Kalau Jepang itu ranking 3 dunia tingkat literasinya, maka Indonesia 10 terakhir. Padahal sama-sama membangun itu di tahun yang sama 1945. Ketika Jepang kena bom Hiroshima Nagasaki, bom atom. Hancur luluh lantah kota yang jadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahannya. Indonesia nggak seancur Jepang gitu. Salam, sok masuk. Nah, tapi Jepang dalam waktu 78 tahun ya, dari 45 ke sekarang itu bisa bangkit menjadi salah satu negara maju yang secara ekonomi itu luar biasa kuat gitu. Walaupun secara demografi mereka kekurangan. Bahkan di Jepang itu sekarang karena anak-anak mudanya tidak mau menikah, kebanyakan menikah sama hewan katanya. Ada yang sama binatang, ada yang sama boneka, ada yang sama anime nikahnya gitu ya. Aneh-aneh memang ya, akhir zaman itu. Akhirnya tingkat kelahirannya pun rendah. Sehingga banyak SD yang tiap tahun itu tutup. Tiap tahun. Bahkan ada satu desa yang habis nggak ada penduduknya sama sekali. Kenapa? Nggak, orang tuanya udah sepuh gitu kan, udah meninggal, nih anak mudanya nggak nikah lagi dan udah pada di kota. Akhirnya kayak desa mati gitu. Ada di Jepang tuh banyak. Makanya sekarang kalau mau kerja di Jepang kan gampang gitu ya. Jepang masuk kerja di Jerman. Jerman pun sama. Tahun 2030 akan kekurangan 10 juta penduduknya yang produktif. Nah, kalau mau kerja ke sana itu bisa. Misalnya mau S1, dan kalau misalnya sudah S1 kerja di sana itu lebih besar gitu gajinya dibanding ya kalau dibandingin dengan S1 di kita gitu ya. Kalau tujuannya untuk bekerja, tapi kalau tujuannya enggak, saya kan PAI, saya mau mengabdi, mau ngajarin generasi alpha ini gitu kan, buat persiapan kita menjadi 2045 gitu katanya. Indonesia Emas 2045. Nah, ini memang miris. Apalagi kalau disandingkan dengan kita sebagai negara muslim terbesar di dunia. 85% penduduknya muslim ya. Yang di dalam Al-Qur'an bab ilmu itu di salah satunya menjadi fokus di dalam Al-Qur'an. Bahkan wahyu pertama pun tentang membaca gitu. Tapi tingkat literasi kita ternyata termasuk yang paling
Rendah. Nggak jadi pertanyaan nak, kan lah membaca buku-buku nulis mah. Ari Al-Qur'an dibaca tuh. Nah, kan itu jadi pertanyaan. Ternyata kitabnya sendiri sebagai pedoman tidak dibaca. Makanya nggak heran kalau kita dijajah secara ekonomi, dijajah secara budaya, bagaimana budaya masuk begitu masif di Indonesia. Ya, sekarang lagi dijajah, dulu makan dijajahnya sama kayak Spanyol, makanya banyak telenovela Spanyol dulu, Esmeralda, Esperanza, apalagi Marimar gitu kan, Marimar Mercedes. Sekarang kemudian dijajah sama India. Ya, drama-drama India, film-film India masuk. Kemudian dijajah lagi sama secara budaya itu dijajah sama eh, apa tuh? Drakor ya. Wah, drakor udah paling masif sekarang. Yang di mana perempuan Indonesia yang nggak kenal sama misalnya Lee Min Ho sama Jungkook gitu kan. Wah, ada Army garis keras di sini yang di rumah di kamarnya ada poster. Nah, terus sekarang dijajah lagi sama Cina. Ya, kita mau dijajah sama Cina dari hutang lah, secara ekonomi, secara budaya. Itu kan drama-drama Cina berseliweran. Dan itu ternyata kalau kita sadari, itu mereka tuh mau memasukkan budaya mereka ke kita gitu. Nah, kita nggak sadar. Memang lewat salah satunya lewat hiburan, dunia hiburan, baik itu musik ataupun film. Kita nggak sadar. Akhirnya kita secara pakaian mengikuti mereka. Gitu. Kalau bahasa kitanya tasyabuh, gitu, mengikuti. Dan kalau kita mengikuti suatu kaum itu, maka kata Rasul, ya nanti kita akan bersama dengan mereka di neraka gitu kan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, golongan mereka. Nah, kita mengikuti yang baik silahkan gitu. Tapi kalau yang buruk-buruknya jangan diikutin juga gitu. Nah, ini sedikit sekilas saja sebagai pembuka bagaimana keadaan negara kita, dan ini sebenarnya baru baru sedikit data statistik yang saya perlihatkan. Kalau dengan ekonomi, dengan pendapatan, wah kita lebih parah lagi gitu ya. Kita ada yang juara kita. Negara dengan tingkat korupsi terbesar di dunia. Jadi memang saat muslim dituntut untuk punya karakter yang jujur, tafadhol enggak? Ya, salam. Baru mulai nggak, Bang? Tapi ternyata tingkat korupsinya paling tinggi, dan paling tinggi itu korupsi di kementerian itu Kementerian Agama. Nah, ini bisa jadi memang ada tujuan dari pendidikan yang nanti kita bahas itu tidak sampai tujuan pendidikan. Salah satunya dalam muslim itu pendidikan yang holistik, pendidikan yang dia itu bukan hanya mengedepankan atau menghasilkan pengetahuan atau kognitifnya, tapi juga aspek moralitas, aspek spiritualitas. Kognitifnya bagus, tapi kalau moralnya jelek, ya akhirnya begitu. Orang pintar minterin orang. Orang bodoh dibodohin orang. Harusnya kan nggak begitu gitu. Nah, ini kompleks lah ya. Salah satunya apa solusinya? Pendidikan. Kalau kita memiliki ilmu, ya insya Allah kita bisa menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, ini akar historis psikologi perkembangan. Ada 4 tokoh awal dari pemikiran klasik. Itu yang pertama ada Sigmund Freud, dari tahun 1856 lahir, kemudian sampai 1939. Dia seorang Austria keturunan Yahudi. Bapak psikologi modern. Coba kalau ditanya, siapa bapak psikologi? Sigmund Freud. Ternyata orang Yahudi. Kita sadar nggak sadar orang Yahudi itu memegang semua peranan penting di dalam dunia ini sekarang. Yang pegang ekonomi mereka, yang pegang, tahu Bill Gates, yang punya Microsoft, yang perusahaan Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia. Sekarang nggak tahu nomor 3, nggak tahu nomor 4 gitu, turun memang. Tapi dulu pernah menjadi orang nomor 1, itu orang Yahudi, keturunan Yahudi gitu. Tahu Lionel Messi, itu orang Yahudi itu. Terus orang yang mengeluarkan ya, uang dolar, tahu uang dolar kan ya? Oh, kalau kita dapat dolar seneng kan ya? Itu yang punya banknya namanya keluarga Roosevelt. Itu orang Yahudi. Mereka orang yang menambah kekayaannya setiap detik. Waktu berjalan itu duitnya nambah terus, nggak pernah berkurang. Yang megang bank sentral, bukan bank sentral. Jadi ternyata Amerika itu yang mencetak uang itu bukan bank sentralnya Amerika, tapi bank swasta.
yang sekarang jadi cikal bakalnya Bank Dunia. Yang punya siapa? Roosevelt. Keluarga Roosevelt. Yahudi. Cari aja. Siapa itu? Orang Yahudi. Mereka yang megang. Makanya kita secara ekonomi, secara teknologi itu dikuasai gitu. Kenapa? Karena kita meninggalkan ajaran kita, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Sunnah. Ya, dulu kita pernah berkuasa, peradaban paling lama berkuasa di dunia itu Islam. Dari semenjak Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Umar kan ekspansi ya, mengalahkan Romawi, Persia, terus kemudian Khilafah Umayyah, kemudian juga Khilafah Abbasiyah, itu kalau dihitung kita berkuasa kurang lebih sekitar seribuan tahun. Dan nggak ada peradaban yang bertahan lebih dari 100 tahun kecuali Islam. Nggak ada peradaban yang bertahan lebih lama kecuali Islam. Komunis di Uni Soviet itu bertahan tidak lebih dari 100 tahun. Zamannya Lenin itu ya. Hancur sekarang. Ya, berubah jadi Rusia. Uni Soviet pecah kan? Ada Rusia, ada Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Nah, itu pecahan-pecahan Rusia lah. Ukraina itu pecahan juga itu. Dari pecahan Uni Soviet. Dulunya apa? Komunis. Nah, kita ideologi yang bertahan menjadi peradaban paling lama adalah Islam. Cuman ya itu, ketika ditinggalkan, ya rusak gitu. Kita kalau mau jadi khairu umat terbaik lagi ya harus kembali kepada pedoman. Nah, ini Sigmund Freud orang Yahudi, ya, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkatan, yaitu sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Nah, kemudian yang paling terkenal itu salah satunya adalah psikoseksual. Ya, kita pernah ngebahas bahwa ada 5 fase ketika masa kecil itu, ada mulai dari fase oral, kemudian fase anal, fase falik, kemudian fase laten, dan fase genital. Nah, ini yang mengemukakan adalah Freud. Nanti seperti apa? Ada pembahasannya sendiri terkait teori itu. Nanti di pertemuan berapa itu membahas satu pertemuan, satu teori. Dan itu insya Allah bentuknya presentasi dari dari mahasiswanya, nanti dibagi kelompok. Udah ada kelompok kan ya? Kemarin soalnya udah presentasi saya dengar gitu. Kelompok mata kuliahnya Ustadz Dani ya, Dr. Dani. Oh, oh, ini berarti belum belum ada presentasi mata kuliah lain? Oh, ada. Udah berarti pekan depan bagian saya presentasi gitu ya. Kelompoknya udah dibagi kan berarti? Nah, kemudian ada Jean Piaget. Ini seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog berkebangsaan Swiss yang terkenal penelitiannya tentang teori perkembangan kognitif. Jadi yang mengedepankan bahwa perkembangan anak itu yang paling pentingnya adalah di kognitifnya gitu, pengetahuan, ya, akalnya, perkembangan itu. Itu Jean Piaget. Nanti ada juga teori ke bawahnya. Kita hanya sebatas mengenal tokoh-tokohnya saja dulu ini. Kemudian ada B.F. Skinner, Burrhus Frederick Skinner, seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Intinya pemikirannya apa? Setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Maka disebut ada namanya operant conditioning. Ada reward, ada punishment. Jadi bisa kalau kita mau mendapatkan suatu perkembangan atau perubahan perilaku dari seseorang, maka itu bisa didapatkan dari mengkondisikan suasananya, kondisinya. Misal dikasih reward. Nah, Skinner ini salah satunya dia memang banyak bereksperimen dengan binatang, tikus, anjing gitu ya. Ada namanya nanti Skinner box gitu. Nanti mungkin yang presentasi tentang itu bisa membahas lebih jauh lagi. Keluar lagi, kenapa ya? Oh, sama yang lain juga keluar terus berarti.
Kemudian, nah itu Skinner ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan perilaku sesuatu, maka ada rewardnya. Ketika dia berhasil, dikasih reward, kalau nggak berhasil dikasih punishment. Biasanya hewan-hewan sirkus itu kan suka ya. Dia berhasil apa? Atraksi gitu, lumba-lumba dikasih ikan itu ya. Monyet berhasil apa? Dikasih kacang gitu kan. Bukan berarti kalau manusia sarwa juga monyet gitu kan, berhasil dikasih kacang kayak gitu. Tapi memang manusia itu ketika ada reward dan punishment-nya itu lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Kita pun mengejar akhirat itu karena janji yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an, kalau kita bekerja atau kita beramal soleh, ya kita dikasih surga. Ya. Walaupun secara keikhlasan, ada tingkat keikhlasan itu bukan yang paling rendah gitu. Ada yang bilang katanya nggak boleh, nggak. Allah pun menggambarkan dalam Al-Quran, ketika kita beramal soleh ya dapat surga. Artinya kalau kita mau ngasih seseorang motivasi itu diperbolehkan gitu. Yang penting jangan berlebihan. Keluar lagi, astagfirullahaladzim. Ada kode kesalahan 5. Tapi yang ini bisa nih. Udah begini aja lah. Kemudian ada namanya Albert Bandura, ya, tahun 1925 sampai 2021. Nah, Albert Bandura seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Yang paling terkenal dari Albert Bandura adalah bahwa perilaku manusia itu bisa pembelajaran itu bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan, modifikasi, modeling. Kita melakukan maka orang lain akan mengikuti. Maka ada di dalam teori Albert Bandura itu seorang anak yang dikasih bobo dolls gitu, boneka, kemudian di dalam ruangan diperlihatkan tontonan orang dewasa yang melampiaskan kemarahannya lewat boneka itu. Akhirnya dia ngikutin apa yang dia lihat. Artinya perilaku seseorang itu ditentukan oleh bagaimana dia melihat sekelilingnya. Ya kita melihat, makanya anak kecil itu adalah peniru terbaik, terulung. Kalau kita mau melihat peniru, lihat aja anak kecil. Jadi kalau anak kita bagaimana, jangan nyalahin banyak orang. Lihat diri kita gitu. Bener gak? Kadang-kadang kan nyalahin padahal dia nggak sadar dia pernah begitu gitu. Dia nggak sadar keluar kata-kata kasar depan anaknya. Dia nggak sadar misalnya terlihat malasnya di depan anak gitu ya, nggak kelihatan bekerja keras gitu, terus banyak mengeluh, akhirnya menjadi anak-anak pun gitu. Oh enak ya, berarti tinggal ngeluh aja lah nanti. Oh enak ya marah-marah gitu. Oh enak, wah itu diikutin semua. Ini teori Albert Bandura. Nanti implementasinya di dalam pendidikan Islam seperti apa kita lihat ya. Nah, kemudian perkembangan psikologi sebagai ilmu modern ini dikemukakan oleh Freud, Piaget, Skinner dan Albert Bandura memberikan perspektif yang beragam mengenai bagaimana individu berkembang. Artinya dari 4 teori ini itu kesemuanya adalah menjelaskan tentang bagaimana manusia berkembang sesuai dengan potensi mereka gitu. Dan dengan cara-cara yang tentu saja tiap teori itu berbeda. Kalau Freud menekankan pada aspek emosional dan psikologis, maka Piaget fokusnya pada perkembangan kognitifnya. Kemudian Skinner dengan pendekatan behaviorismenya yang menyoroti peran lingkungan dalam mempengaruhi perilaku. Sementara itu Bandura memperkenalkan pembelajaran sosial yang menunjuk bahwa individu dapat belajar melalui observasi dan imitasi. Nah, kombinasi dari keempat pemahaman ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perkembangan manusia yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan termasuk pendidikan Islam. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang dinamis? Enggak. Masih belum bisa nih. Nggak bisa masuk nih. Sudahlah biarin aja. Yang online kelihatan kan ya?
Yang lain kelihatan nggak layarnya? Ya di ini aja lah ya, ya nanti videonya di share. Yang penting mah hadir dengerin aja ya. Kalau bisa on cam ya supaya terlihat. Tuh malah ini mah ini PI 1C bukan? Ya bener ya. Nggak bisa di. Nah, kemudian kita bahas satu-satu secara ringkas dari 4 teori utama. Yang pertama teori psikoseksual Sigmund Freud. Ya, tadi saya bahas bahwa ada 5 fase, ada fase oral, fase anal, fase falik, latensi, dan genital. Yang intinya bahwa itu disebutnya dengan libido di tiap fasenya. Kita punya libido. Di fase oral kita libido kita pada area mulut gitu. Kita keinginan mendapatkan kepuasan. Kenapa? Lewat puting susu ibu. Nah, kalau misalnya kan di dalam Al-Qur'an itu harus digenapkan menjadi 2 tahun persusuan itu. 9 bulan di dalam perut ibu, kemudian sisanya itu di dalam ketika penyusuan. Habis itu harus disapih. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, biasanya itu akan menimbulkan di masa depannya beberapa perilaku yang kurang baik gitu. Salah satunya misalnya ketika dia tidak menemukan 4 bulan tiba-tiba udah disapih gitu ya. Entah dia itu nggak ngedot, entah itu dia nggak ASI gitu ya. Nah itu biasanya orangnya dia nanti dia menemukan dia suka makan apa berlebihan, pokoknya nggak bisa berhenti ngunyah gitu. Pokoknya itu biasanya tergantung bagaimana di 5 fase awal ini. Kalau fase analnya dia kurang ini, itu pun akan berpengaruh. Nah nanti itu juga kita bahas secara rinci di pertemuan selanjutnya, mungkin dari presentasi kalian gitu. Nanti tolong dicari pembahasan tentang itu. Ya, bukan artinya wah fase genital berarti harus dapat kepuasan di masa ini harus bagaimana gitu, enggak. Tapi memang nanti diarahkan seperti apa. Kalau misalnya ada masalah di salah satu fase akan mempengaruhi di fase berikutnya gitu. Dan ini memang sudah fakta yang terjadi gitu. Jadi orang-orang yang bermasalah di masa dewasanya bisa jadi ditentukan di 5 fase awal ini. Apakah di masa oralnya dia bermasalah gitu, atau di masa analnya harusnya sudah bisa belajar untuk pembiasaan buang air gitu kan ya. Itu kan ada namanya toilet training gitu ya. Kalau terlalu cepat toilet training akan menjadi pribadi seperti apa? Kalau terlalu lambat atau tidak bisa bahkan itu akan jadi pribadi seperti apa? Itu berpengaruh ternyata kuat. Di fase paliknya seperti apa? Ya, apalagi fase genital. Nah ini kan konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan fiksasi dan mempengaruhi kepribadian dewasa. Jadi pengalaman masa kecil akan membawa alam bawah sadarnya untuk mempengaruhi kepribadiannya di masa dewasa. Dan itu nggak sadar dia begitu. Nah, kemarin ada yang nanya kalau misalnya PAI 1A kalau nggak salah nanya, kalau ada anak yang dia itu fasenya terhambat atau misalnya dia melewati fase tertentunya belum matang tapi udah lewat, itu kan ada namanya regresi nanti. Nah regresinya ternyata dilakukan secara tidak sadar. Salah satunya mungkin dia ketika kurang ini sering ngempeng gitu ya. Umurnya misalnya udah 7 tahun, udah 8 tahun, udah 12 tahun, tapi masih sering ngemutin ngemutin apa? Kuku lah, ibu jari lah, ada yang begitu kan? Ada Sampai tua itu, nah itu bisa sampai tua. Ya. Akhirnya dia karena nggak dapat kepuasan selama 2 tahun yang memang harus fasenya, itu akhirnya dia dipakai yang lain gitu. Ya, masukin yang lain. Nah, itu kurang bagus juga. Nah, kemudian teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, Piaget ini berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir anak secara bertahap melalui 4 tahap. Ada 0 sampai 2 tahun itu sensori motor, kemudian ada praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun dan operasional formal 12 tahun ke atas. Nanti bagaimana operasional konkret, bagaimana praoperasional itu nanti kalian yang menjelaskan gitu. Kan kita student center learning ya.
kalian belajar bukan hanya dari metode ceramah, salah satunya diskusi antar kalian gitu. Nanti saya juga tetap akan bikin misalnya presentasinya untuk menjadi penguat saja gitu. Bukan sebatas membandingkan. Jadi anak ini berkembang sesuai dengan apa yang didapatkan melalui lingkungannya, melalui informasi yang didapatkan sesuai tingkat maturasi kognitif anak tersebut. Itu Piaget. Kemudian ada teori perkembangan behavioristik dari B.F. Skinner. Nah, Skinner menekankan perilaku yang dapat diamati dan dikendalikan melalui prinsip penguatan atau reinforcement. Yang tadi, reinforcement itu reward and punishment. Dikuatkan satu perilaku sehingga perilaku itu akan menetap dan akan menguat. Akan bertahan, bahkan akan seterusnya. Salah satunya lewat ya tadi, ada namanya rapat telah diakhiri oleh host. Bentar. Kasihan soalnya yang Zoom ini. Nah, sekarang bisa nih. Sama semuanya juga. Oh, berarti yang lain juga pada keluar ya? Perilaku yang mendapat penguatan positif atau penghilangan penguatan negatif akan lebih sering terjadi. Ia mengembangkan konsep operant conditioning sebagai cara belajar melalui konsekuensi perilaku. Tadi, reward and punishment. Salah satunya contoh misalnya ketika di sirkus, kalau misalnya singanya melakukan ini atau monyetnya melakukan suatu perilaku yang kita inginkan, maka akan mendapatkan reward. Nah, itu makanya disebutnya dengan pengkondisian perilaku. Jadi perilaku itu bisa dikondisikan. Kalau binatang aja bisa dikondisikan, apalagi manusia sangat-sangat bisa dikondisikan. Dan ini pun di dalam Al-Quran, ya Allah mengkondisikan. Kalau kamu mau begini, ya rewardnya ini. Kalau kamu mau nggak mau begini, ya punishmentnya ini, gitu kan? Beramal soleh, dapat ridho Allah, dapat pahala, dapat surga. Kalau beramal salah, berarti dapat dosa, dapat nanti punishment-nya neraka, itu siksa. Nah, itu B.F. Skinner. Kemudian teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Bandura mengemukakan bahwa anak belajar tidak hanya melalui penguatan langsung, maksudnya bukan hanya melalui reinforcement, tetapi juga melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain atau modeling. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengajarkan tentang konsep pembelajaran terbaik itu adalah melalui keteladanan. Ya. Makanya Rasulullah itu disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Ya. Akhlaknya ya akhlak Quran. Al-Quran berbicara tentang kejujuran. Gimana kejujuran Rasul? Ya itu seperti Al-Quran yang gambarkan. Ya. Bagaimana dia berlemah lembut kepada keluarganya. Ya. Nggak pernah ngomong kasar sama istri-istrinya. Bahkan pernah satu ketika pulang terlalu malam, itu Rasul tidur di depan pintu rumahnya. Bayangin. Karena nggak mau ganggu istrinya. Sampai Sayyidah Aisyah, kenapa nggak ngetok aja gitu kan? Saya nggak mau ganggu, kamu pasti capek. Kalau sekarang kan coba. Udah. Yang udah punya pasangan pasti gitu. Kalau yang belum punya pasangan mungkin nggak begitu ya. Belum merasakan. Nggak tahu ya. Nah, Rasul itu memperlihatkan seperti itu, gitu kan? Bagaimana bahkan pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu mau curhat ke Rasul terkait istrinya, karena Rasul gurunya kan, gurunya sekaligus menantunya, gitu ya, sahabatnya. Itu beliau nggak mau datang, mau curhat, ini curhat lah gitu. Begitu datang melihat Rasul sedang termenung duduk berdua dengan Sayyidina Abu Bakar, terus ditanya gitu kan, ngapain di sini? Biasa kita lagi dimarahin sama istri-istri kita. Tadinya mau curhat, ternyata Rasul pun sama. Apalagi Rasul istrinya berapa? 12 plus 1. 13 istrinya Rasul. Yang satu itu
apa masih menjadi perdebatan apakah dia istrinya atau budak dan lain sebagainya. Nah, cuman yang pasti 12. Nah, ternyata ada hikmahnya kenapa Rasul istrinya 12 tapi kita nggak boleh 12. Jadi 12 tambah satu itu 13 lah ya. 13 perempuan itu mencerminkan karakter seluruh wanita yang ada di dunia. Jadi kalau tiap perempuan punya masalahnya sendiri. Ada yang suka berdandan, ada yang cemburunya parah kayak Sayyidah Aisyah sampai akhirnya Rasul mengharamkan sesuatu, berbuat kesalahan sampai Allah tegur di dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Wahai nabi, kenapa yang ngaharamin sesuatu yang Allah sudah halalkan hanya untuk menyenangkan istrinya gitu. Ada yang model-modelan begitu. Maka kalau mau ngelihat saya mirip siapa ya? Saya mirip Sayyidah Aisyah ya, atau Hafsah gitu ya, atau siapa? Jadi kalau misalnya mau saya pengen punya suami kayak Rasul ya, kita lihat dulu diri kita kayak apa gitu. Sama yang laki-laki juga pengen punya istri kayak Sayyidah Khadijah. Ya emang kitanya kayak gimana? Jadi cina, wah, yang istri dua Rasul itu monogami 25 tahun. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal baru poligami. Ya, nambah istrinya gitu kan. Dan itu pun karena wahyu. Kenapa wahyunya? Tadi untuk menggambarkan bagaimana permasalahan di dalam rumah tangga. 13 karakter perempuan ada semuanya di dunia ini ada. Kan Rasul uswah, semuanya teladan. Nah, ini yang disebut dengan modeling. Pembelajaran paling efektif itu menurut saya adalah modeling. Kita mau ngajarin anak, ya kita contohin. Nak, sholat yuk. Bapaknya sholat nggak? Nak, sholat di masjid. Nyuruh ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid. Nyuruh jangan tidur habis subuh, tapi bapaknya tidur habis subuh. Nyuruh anaknya untuk nggak berbuat, nggak ngomong kasar, nggak ngomong keras, tapi bapaknya kerjaannya marah-marah. Akhirnya terjadi pergolakan di dalam batin dan apa akalnya gitu. Ini kok begini gitu. Akhirnya dia mengikuti apa yang dia lihat. Karena mereka itu anak itu adalah imitator terbaik. Yang sudah punya anak, ya dicoba aja bener apa enggak. Bentar. Telepon. Nah, ini perbandingan keempat teorinya ya. Dari berbagai aspeknya, ada 6 aspek, mulai aspek fokus teorinya, kemudian proses perkembangannya, peran lingkungannya, peran individunya, penekanan utamanya, dan juga metode studinya. Antara Freud, Piaget, Skinner, dan Bandura. Nanti bisa dicek aja, nggak terlalu lama di sini gitu ya. Jadi apa perbandingan das? Nah, persamaan utamanya, jadi saya singkat dari yang tadi perbandingan itu, ada persamaan utama, perbedaan utama dengan metodenya. Persamaan utamanya apa? Keempat teori ini punya kontribusi pada pemahaman perkembangan manusia secara bertahap. Yang pernah saya jelaskan dari awal perkuliahan sampai sekarang bahwa perkembangan manusia itu terjadi secara sistematis. Dia bertahap, dia beraturan, dia menetap. Ya, nggak bisa melewati satu tingkat perkembangan sebelum matang perkembangan yang satu. Kalau dipaksa maka akan ada masalah. Apakah ada tekanan dan lain sebagainya gitu ya. Pasti bermasalah. Kemudian sama ya, menekankan adanya tahapan atau proses dalam perkembangan. Kemudian juga persamaan utamanya mengakui pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan. Jadi keempat teori ini mengakui bahwa pengaruh lingkungan itu dan individunya sendiri itu sangat berkaitan. Kalau individunya baik, dapat lingkungan yang buruk, maka bisa jadi tercampur hingga bisa menghasilkan anak yang secara perkembangan itu buruk. Kalau pribadinya buruk, lingkungan yang baik, bisa jadi dia pribadi yang baik. Ya. Dan itu yang lebih kuat menurut Ana pengaruh lingkungan. Maka kalau kita mau anak kita baik, bikin biah yang baik, biah solihnya gimana gitu. Buat lingkungan, modifikasi lingkungan kita. Bikin aturan di dalam rumah itu. Jam setelah sholat maghrib semuanya harus ngaji, bikin aturan. Nggak ada yang megang HP. HP disita, masukin ke box misalnya. Kalau semuanya anaknya sudah punya HP semua misalnya, itu masukin ke box.
dikunci. Nanti boleh pegang HP dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Itu pun terakhir. Kemudian ada aturan di ruang makan atau di meja makan jangan pegang HP. Supaya apa? Supaya ngobrol. Sekarang itu kadang-kadang HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang jauh makin dekat, yang dekat makin Jauh. bapak najeng ibu nah main HP gitu kan. Ngobrol hente gitu ya. Harap-harap gitu. Akhirnya kadang-kadang lewat chat kan, nyindir-nyindirnya lewat video. Bapaknya ngasih video tentang bagaimana menjadi istri yang soleha. Istrinya ngasih video bagaimana menjadi suami yang baik. Wah, ini kan. Wah, coba lihat konten-konten seperti itu laku itu ya. Tapi bukan untuk dipelajari dan juga bukan sebagai pengingat, tapi hanya sebatas rame-ramean gitu. Lagi viral ngikutin gitu kan. Apalagi perempuan, perempuan bahkan makhluk yang sangat susah ditebak gitu. Ya. Karena iblisnya sampai bingung gitu sama perempuan gitu. Benar. Ya, kan yang tahu kisah Nabi Adam itu kan menggoda itu iblis menggoda Nabi Adam. Katanya Nabi Adam berhasil digoda. Enggak, Nabi Adam itu enggak berhasil digoda karena secara logika dia paham kalau dia memakan atau mendekati buah yang terlarang itu, yang kita sebut buah khuldi, itu dia akan mendapatkan hukuman. Logikanya bermain di situ. Perempuan nggak pakai logika, dia pakai perasaan. Maka iblis datang ke Sayyidah Hawa, menggoda supaya minta. Akhirnya perempuan Sayyidah Hawa minta ke suaminya Nabi Adam. Atuh Kang lah hayang buang itu. Laki-laki nggak bisa ternyata. Nggak bisa menuruti belahan jiwanya, nggak menuruti. Akhirnya diikutin. Jadi yang ininya kenapa? Ya tipu daya muslihat perempuan gitu. Makanya bahasa maksudnya perempuan-perempuan yang nggak bagus ya. Kalau perempuan soleh itu kan perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Tapi ada juga perempuan kalau nggak soleh, itu dia bisa jadi racun gitu kan. Banyak peperangan terjadi karena perempuan dan sebagainya. Banyak lah yang owas perempuan mau beres ya. Nah, kemudian perbedaan utamanya apa? Freud ini berfokus pada faktor bawah sadar dan konflik psikoseksual yang tadi 5 tahapan oral, latensi dan sebagainya. Piaget lebih pada perkembangan kognitifnya, akal pengetahuannya. Kemudian Skinner menitikberatkan pada pengaruh lingkungan melalui reinforcement, penguatan perilaku seseorang supaya perilaku itu tetap menetap lewat reward dikasih hadiah ataupun hukuman. Kalau kamu berbuat ini, kamu dihukum. Kamu merokok misalnya di pesantren ya. Di pesantren merokok maka akan dihukum misalnya gitu ya. Saya di pondok ada larangan walaupun saya misalnya ashabul udud juga gitu kan. Tapi saya di pesantren enggak gitu. Tidak memperlihatkan kepada anak didik saya, santri merokok gitu sambil ngajar. Kan ada pesantren yang misalnya salah satunya dia ya memang salafiyah biasanya ya. Dia sambil ngawuruk bahasanya kan. Itu sambil ngerokok gitu. Benar ya? Dan buat mereka lazim yang nggak masalah, itu memang tipe modelingnya beda-beda. Ketika kiainya ngerokok, pasti muridnya pasti ngerokok. Tapi kita strict pada aturan, dikondisikan bagaimana nanti pengkondisian ini supaya kita mendapatkan karakter anak yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Nah kemudian Bandura menekankan pada pembelajaran sosial dan imitasi, itu ya modeling tadi. Kemudian metodenya apa? Freud dengan pendekatan klinis, Piaget dengan observasi kognitif, Skinner dengan behavioristik eksperimental, pembiasaan dan juga eksperimen, Bandura dengan pengamatan sosial. Bentar, ini ada orang tua santri. Apa tuh? Nah ini kemudian tadi ngebahas tentang psikologi perkembangan, akar historis, sejarahnya, sampai 4 teori utama dalam psikologi perkembangan yang akan kita bahas nanti selama 1 semester ini ya nggak seputaran itu aja, psikologi perkembangan itu. Kemudian dibandingkan dengan penerapannya dalam teori psikologi Islam. Seperti apa. Nah, untuk perkembangan teori belajar nih, teori belajar ini berakar dari kajian filsafat dan psikologi sama. Bang Arfi dan psikologi yang telah berkembang sejak zaman kuno hingga modern. Melibatkan kontribusi tokoh-tokoh penting dan pergeseran paradigma dalam memahami proses belajar manusia. Dimulai dari Plato, orang Yunani kan, filsuf Yunani,
banyak kata-katanya, ilmunya, metodenya, penelitiannya tentang manusia. Manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan katanya nativisme, di mana bakat dan peran sosial sudah ditentukan sejak lahir. Jadi mungkin jadi gini, suatu teori itu biasanya muncul sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Mereka belajar, akhirnya mengemukakan sebuah konsep dari apa yang mereka lihat, faktanya. Teori itu kan ketika sudah jadi teori berarti itu fakta yang pernah terjadi. Beda dengan hipotesis. Hipotesis itu belum jadi teori. Bisa jadi kalau ada begini pasti begini, tapi belum tentu. Tapi kalau teori itu sudah pernah terjadi, fakta itu. Ya. Dan bisa jadi teorinya Plato itu dia melihat kenapa peran sosial sudah ditentukan sejak lahir, dia lahir mungkin besar di lingkungan kerajaan. Jadi raja-raja, anak raja pasti jadi raja. Nggak mungkin rakyat jelata jadi bangsawan, apalagi sampai jadi raja. Kecuali lewat revolusi nanti. Ya ada kan revolusi rakyat kemudian berubah menjadi raja gitu. Ganti kerajaan. Tapi biasanya raja itu anak raja jadi raja. Khilafah khilafah pun begitu ya dulu. Semenjak Khulafaur Rasyidin selesai masanya, kemudian mulai dinasti Bani Umayyah, itu kan dari Muawiyah, kemudian anaknya, ya, kemudian juga cucunya, terus itu keluarganya semua. Abbasiyah pun begitu. Kemudian Utsmaniyah pun begitu. Dari mulai Osman Ghazi, nah anak saya namanya Osman Ghazi, pendiri Khilafah Turki Utsmani. Itu kemudian anaknya Orhan, kemudian ke cucunya sama. Gitu. Dinasti-dinasti. Anak pangeran pasti jadi raja. Maka Plato akhirnya punya teori bahwa bakat dan peran sosial sudah ditentukan sejak lahir. Walaupun namanya pemimpin itu kita semua punya punya potensi untuk menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita memang dibuat untuk menjadi khalifah, minimal untuk diri kita sendiri, minimal untuk keluarga kecil kita. Kemudian kalau kita sudah hebat di keluarga kecil kita, bisa untuk di tingkat sosial. Jadi RT, lingkungan RT ya, lingkungan RW, bisa jadi kepala desa mungkin sampai presiden. Walaupun sekarang presiden makan kumaha duitnya, lamun duitnya loba, ya bisa bayar ya, menang gitu. Kemudian John Locke itu hadir dengan konsep tabula rasa, ya, bahwa manusia itu seperti lilin, salah, meja lilin yang putih bersih, tergantung bagaimana kita membentuknya. Kalau dibentuk baik, ya dia akan menjadi baik. Kita dibentuk seperti apa ya? Kita yang membentuknya. Gitu. Jadi pengetahuan itu, dia bilang bahwa pengetahuan itu tidak dibawa, ya karena kita datang. Kemarin dibahas kan bahwa kita itu dilahirkan tanpa mengetahui apapun. Kemudian Allah memberikan apa? Sama awal basar, pendengaran dan penglihatan sebagai fasilitas kita untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kita lahir begitu lahir emang oh langsung pintar gitu kan? Enggak ada itu. Itu walaupun secara genetik kecerdasan itu bisa diturunkan. Lewat siapa? Lewat ibu yang cerdas. Kalau ibunya cerdas, kemungkinan anak besar anaknya cerdas. Kalau hanya bapaknya yang cerdas, ibunya kurang cerdas, itu biasanya kemungkinan dapat anak yang bukan nggak pintar, bukan bodoh, nggak ada anak yang bodoh. Yang ada memang dia tidak menonjol mungkin ya. Nah kalau cerdas biasanya dia menonjol. Kalau di tes IQ, berapa IQ-nya misalnya? 140. Ada yang di sini yang 140 IQ-nya? Pernah tes IQ? Belum. Belum pernah. Coba tes. Ya, dia tahu gitu. Saya tuh kalau 90 atau 80 ke bawah, nah itu berarti saya berarti berkebutuhan khusus gitu. Nah, kalau cerdas biasanya di atas 125, 130 lah, cerdas. Jenius itu di atas 140. Eh, Baharudin Yusuf Habibie, almarhum itu presiden ketiga, tiga ya, presiden Habibie itu. Itu IQ-nya 150 nggak salah. Anaknya itu lebih hebat lagi, 160 atau 180 gitu. Apa nggak tahu 200 gitu. Nah, coba aja dites IQ. Bukan sebatas nanti oh, kok saya bodoh ya, nah enggak. Tapi supaya tahu gitu. Dan itu sebenarnya bisa meningkat. Ya. Itu bisa meningkat. Sekarang nggak terlalu berfokus pada IQ kan, lebih kepada emosional dan spiritual question. Kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Itu yang paling penting. Kalau dia pintar secara intelijensi, tapi spiritualnya nggak cerdas, keimanannya kurang, nah biasanya dia begitu menemukan masalah, dia nggak punya tempat bergantung, bunuh diri.
Dia nggak cerdas secara emosi, itu dia gampang tantrum gitu kan, banyak menyalahkan orang lain, nggak bisa mengelola emosinya. Maka yang paling penting itu adalah kecerdasan emosi dan spiritual, terutama spiritual. Makin kuat hubungan kita dengan Allah, maka dalam setiap masalah yang kita hadapi, Allah akan kasih solusi. Minimal dikasih ketenangan dalam hati kita. Masalah ya, wah, kumaha yo. Kalau orang nggak punya kedekatan dengan Allah yang kuat, dia akan bingung gitu. Ya kudu ngaberesan. Tapi ketika keimanan yang kuat, kan Allah mah ngasih cobaan pasti bisa kita lewati. Allah ngasih ujian pasti dikasih solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki anak soleh tah eta wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib teh. Ya bener ya? Rezeki anak soleh duit. Tapi kan harus ada syaratnya dulu gitu. Wa may yattaqillah berarti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kedekatan, cerdas secara spiritual, maka akan diberikan kemudahan dalam setiap menyelesaikan setiap permasalahan kehidupannya. Nah, ini John Locke. Kemudian Russell ini mengemukakan bahwa anak-anak adalah makhluk aktif yang membawa potensi moral bawaan sejak lahir. Di surat Ad-Duha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan itu manusia itu antara dia fujur, berbuat dosa nantinya, atau takwa. Ya, beramal soleh. Ya, dua itu aja. Kita diberikan nafsu yang bisa kita kendalikan, atau nafsu yang mengendalikan kita. Nah, ini nanti akan moralnya sudah ada dari kecilnya sudah ada. Dan ini diperkuat dengan lingkungan kita ya. Kemudian Pavlov itu ada namanya classical conditioning yang menunjukkan bahwa perilaku dapat dikondisikan melalui stimulus dan respon. Mirip-mirip Skinner, ada sedikit bedanya. Nanti dijelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, Skinner ini ada operan conditioning yang menekankan peran penguatan atau reinforcement dalam pembentukan perilaku tadi, reward and punishment. Kemudian Piaget ada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Experience is the best teacher. Kalau kita mau ilmunya benar-benar paham, bahkan sampai nggak susah lupa, itu bukan hanya ngafalin, bukan hanya nulis, bukan hanya mendengarkan, tapi kita lakukan. Semua hal yang kita baca mungkin akan kita ingat ya seminggu, sebulan. Tapi kalau kita sampai kita melakukan, sampai kita bereksperience, maka itu akan melekat seumur hidup. Maka pengalaman adalah guru terbaik. Nah, di dalam dunia pendidikan, terutama pesantren, madrasah, biasanya ini berbasis pengalaman. Anak-anak belajar, ya, tadabur, misalnya, tafakur ala, ya, mau hiking, kemudian sholat, itu kan pengalaman, harus pegang pengalaman. Berapa kali sholat sehari? Minimal 5 kali, minimal itu. Berapa rakaat? Minimal 27. Minimal itu. Lebihnya bisa lebih. Dan itu pengalaman yang akhirnya kayak di sini kalau baca Al-Fatihah ada yang ngafalin Al-Fatihah dulu. Pas kita ngafalin Al-Fatihah, kok Al-Fatihah begitu kita tidur, terus kita bangun tidur, disuruh baca Al-Fatihah, bisa nggak? Kenapa bisa? Karena itu sering dilakukan, diulang-ulang. Lewat pengalaman yang terus dilakukan berulang-ulang. 27 kali minimal baca surat Al-Fatihah sehari. Berarti harusnya ilmu-ilmu yang lain atau surat-surat yang lain bisa, tapi surat-surat yang lain nggak bisa gitu kan. Kenapa? Ya karena jarang dibaca gitu. Bukan bab pemahaman. Dan kita hanya sebatas mungkin Al-Quran ini hanya sebatas buku bacaan aja. Kitab yang memang hanya dibaca, kan tugasnya cuma ikro katanya. Padahal kitab harusnya lanjut ke wahyu yang berikutnya. Utslu ma'uhiha minal kitab. Pelajari, pahami, amalkan. Harusnya begitu. Supaya apa? Supaya paham. Para sahabat menjadi umat terbaik itu karena dia mengamalkan isi yang di dalam Al-Quran. Bahkan negara-negara barat bisa maju seperti sekarang. Salah satunya misalnya Korea itu gara-gara katanya dia ngelihat satu ayat, datang ke Malaysia kalau nggak salah, apa ke Indonesia gitu. Dia melihat ada tulisan dalil Al-Quran surat Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Akhirnya dicermati ini maksudnya apa? Oh, berarti kalau kita mau berubah ya dari diri kita dulu. Akhirnya itu dilakukan, lihat Korea sekarang.
Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa semaju ini? Gara-gara saya katanya mencermati kemudian merefleksikan dari satu kalimat itu gitu. Korea cuma satu ayat gitu. Kita dikasih 6.666 ayat, bayangin. Satu ayat aja bisa begitu. Maka harusnya kita bisa lebih maju dibanding mereka. Kemudian, bagaimana posisi psikologi perkembangan dan teori belajar dalam pendidikan Islam? Nah, ini psikologi perkembangan memiliki peran krusial dalam perancangan kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum dan metode pengajaran itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang saya sampaikan. Ketika kita memahami psikologi perkembangan, maka kita akan menemukan metode sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Anak SD harusnya bagaimana? Anak PAUD itu bagaimana kurikulumnya? Teorinya mau pakai teori apa? Apakah behavioristik? Apakah empiris? Gitu kan? Atau modeling kayak yang Albert Bandura tadi gitu kan? Lewat imitasi. Nah, itu kita bisa tentukan. Dan pendidikan Islam sangat menekankan pembentukan karakter dan akhlak yang selaras dengan prinsip psikologi perkembangan. Karena yang akan dihasilkan itu adalah karakternya. Pernah tahu Lao Tzu? Lao Tzu, seorang filsuf Cina, pernah dengar begini, what's your thought for they become your words, what's your words for they become your action, what's your action for they become your habit, what's your habit for they become your destiny. Jadi pikiran kita akan menjadi apa yang kita pikirkan, kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu yang akan menjadi karakter, dan karakter itu yang akan menjadi nasib kita. Kita mau sukses, ya berarti kita harus membangun karakter yang sukses, disiplin gitu. Emang orang-orang sukses sekarang karakternya gimana? Mereka bangun lebih dulu, ya. Kalau bahkan kita sudah diajarkan bangun sebelum subuh gitu. Kita pengen kaya tapi bangunnya misalnya jam 9, ya. Bangun jam berapa gitu. Ya susah gitu. Lihat karakter orang-orang sukses itu seperti apa. Kemudian, teori belajar dalam pendidikan Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari teori belajar umum. Karena proses pendidikan di dalam pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus pada perolehan pengetahuan secara akademis, tapi juga bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi insan yang bertakwa. Kemudian, pembelajaran dalam pendidikan Islam berpusat pada nilai-nilai Islam yang holistik, meliputi perkembangan akhlak, spiritualitas, sikap sosial yang sesuai dengan ajaran agama. Dan pembelajaran Islam juga menekankan pengalaman dan praktek langsung. Kita belajarnya praktek-praktek. Mau belajar wudhu, ada prakteknya. Sholat, ada prakteknya. Kita sampai kayaknya semua fikih itu ada prakteknya. Yang nggak ada prakteknya mungkin masalah hubungan suami istri, itu nggak ada prakteknya. Itu mah nanti naluri aja gitu. Nggak usah dicari. Walaupun ada kitabnya. Ya. Ada teorinya. Misalnya kitab Qur'ayun. Habis ada kitab Fathul Izar. Walaupun jangan terpaku sama hal itunya gitu ya. Jadi itu kan yang buatnya manusia. Ya, kalau kita dapat kitab harus dibandingkan gitu ya. Ada hal-hal yang memang menurut saya baik di dalam Fathul Izar ataupun Qur'ayun nggak semuanya bisa diterima. Misal contoh, masa diatur kalau misalnya Senin berhubungan suami istri akan melahirkan anak yang begini-begini, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Kalau kata Rasul, sunnahnya malah Jumat, enggak, kita mah Jumat mah wajib, sunnah mah tiap hari loh. Ya itu posisi psikologi perkembangan. Nah, kemudian integrasinya apa dan pendekatan pembelajarannya. Dari kita belajar psikologi perkembangan dan teori belajar, maka mengintegrasikannya itu dengan nilai-nilai pendidikan Islam apa? Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan tahapan mereka. Kemudian mengajarkan metode pengajaran yang mendalam. Deep learning itu kan baru sekarang ya pemerintah kurikulum. Kita Islam itu dari dulu deep learning kok. Kan ada tadabbur, kontemplasi, berpikir secara mendalam, tafakur, refleksi kritis. Kita udah belajar kok dari dulu. Ya, ada tafsir. Baru sekarang pemerintah bikin konsep deep learning, ngebahas satu tapi dalam gitu ya. Kita mah dari dulu gitu. Coba lihat baca bahasa kitab, kan kita ngebahas kitab begitu ya, yang santri mah. Kemudian integrasinya terkait tujuan pembelajarannya, membentuk individu yang cerdas secara intelektual,
beriman dan berakhlak mulia sesuai tuntunan Islam, punya karakter. Nanti di terakhir saya sampaikan karakter muslim sejati itu. Kemudian penekanan pada pengamalan dan praktek langsung ibadah, doa, amalan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata yang mendukung pembentukan sikap moral sesuai nilai-nilai Islam. Nah, ini mind mapping-nya tentang pendidikan Islam. Ya. Holistic Islamic learning itu pembelajaran yang menyeluruh. Islam itu syamil mutakamil. Pernah dengar istilah itu? Islam itu komprehensif. Dia belajar bukan hanya A, B, C, tapi A sampai Z. Dia belajar bukan hanya konsep politik saja, tapi dia belajar membahas tentang pendidikan, membahas tentang pemimpin, membahas tentang sosial, dan semuanya dibahas dalam Islam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada agama satupun di dunia yang dia membahas dari secara detail. Di Kristen itu nggak semuanya doa. Doa itu kalau misalnya mau, ya perlunya aja. Kalau kita semua ada doanya. Ya, mau belajar kita ada doa. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, atau Robbi shrahli sodri, wa yassirli amri. Kemudian kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Mau tidur ada doanya. Mau keluar apa? Mau masuk ke masjid, mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan ada doanya gitu. Minimal pakai bismillah, menyertakan segala aktivitas kita membersamai, mudah-mudahan Allah membersamai dengan apa? Baca doa. Jadi setiap aktivitas kita itu enggak dihitung hanya sebatas capek doang. Jadi lelah kita menjadi lillah gitu. Jauh-jauh belajar gitu kan, dari ada yang paling jauh di sini dari mana? Hah? Oh, dari NTT gitu. Kalau nggak diniatkan karena Allah gitu, kita cuma dapat lelahnya doang gitu. Tapi kalau udah diniatkan ya Allah, udah jadi jihad fisabilillah itu. Orang yang meninggal sedang menuntut ilmu, yang kemarin nih yang di mana Al-Khazimi, yang kasus pesantren Khazimi ya? Al-Khazimi kan namanya? Yang meninggal 65 orang gitu, lagi sholat gitu. Itu udah pasti syahid itu. Kenapa? Kalau diniatkan dianya itu untuk menuntut ilmu karena Allah. Innamal a'malu binniyat tuh hadis pertama tuh. Gimana niatnya? Kalau niatnya untuk dapat jodoh ke sini, yang belum dapat jodoh nanti. Ya, bisa jadi di akhir pas skripsi udah berdua gitu kan. Ya, wisudanya jadi berdua kan. Kalau misalnya niatnya cari jodoh. Kalau niatnya nyari ilmu karena Allah, ya nanti Allah mudahkan tuh. Kata Imam Syafi'i, kalau kita mempersiapkan diri kita 100% untuk ilmu, kita datang dengan persiapan matang, ternyata ilmu itu hanya ngasih 50-nya. Kalau kita benar-benar fokus ngasih persiapan diri kita sebanyak 100%. Tapi kalau kita cuma 100% aja 50, berarti kalau 50% setengah-setengah, dapatnya apa? Mau 25%, berarti setengah nadi, berarti 0, nggak dapat apa-apa. Udah nggak dapat ilmunya, nggak dapat berkahnya. Bisa, mudah-mudahan sih tetap dapat berkah gitu. Bahkan bisa jadi karena datangnya kita ke sini gitu ya. Walaupun terngantuk-kantuk, itu sudah Allah catat, kemudian Allah berikan pemahaman di dalam tidurnya gitu. Ada anak orang-orang yang lagi, saya punya kakak itu kerjaannya tidur mulu di kelas gitu. Tapi dia ranking 1 terus gitu. Bahkan ketika kuliah aja IPK-nya itu summa cum laude 4,0. Yang di sini nanti yang mau IPK-nya 4,0. Berarti nilainya harus A semua. Nggak boleh ada B satupun. Harus A sempurna. Cum laude itu 3,6 sampai 3,9 itu cum laude. Tapi kalau udah 4,0 itu sempurna, 4,0. Anaknya Habibie itu dari mulai SD sampai dia kuliah itu nggak pernah dapat nilai 90, 100 terus. Anaknya Habibie. Karena ibu almarhum Ibu Ainunya juga kan pinter kan. Makanya anaknya begitu. Nah, implementasinya apa? Nah, ini di dunia pesantren. Kita kan yang di dunia pesantren dan di dunia madrasah. Ya, ini implementasi pendidikan Islam dari hasil kita memahami psikologi perkembangan dan juga teori belajar. Apa? Contoh misalnya bisa diimplementasikan di pesantren itu menggabungkan pembelajaran akademis dengan pembentukan karakter. Ya, pendidikan karakter. Tesis saya itu tentang kurikulum di pondok saya namanya Tali Quran. Itu menggabungkan antara karakter tarbiyah, pendidikan, adab itu karakter, lughah itu bahasa, kemudian ilmu, pengetahuan, dan juga Al-Quran. Itu saya bikin konsep kurikulum namanya Tali Quran. Jadi satu tesis. Kalau mau dibahas lagi jadi disertasi, sebenarnya bisa lagi dibahas secara lebih mendalam.
Nah, itu di pesantren. Kemudian di pesantren juga pengetahuan itu diperoleh bukan hanya melalui pengalaman indrawi dan praktek langsung. Jadi bukan hanya pembelajaran biasa. Kita praktek langsung gitu ya. Mengamati perilaku kiainya begini, pasti muridnya begini. Kiainya misalnya pakai peci miring kiainya, biasanya nurutan tuh. Karena pengen dapat berkahnya kiai gitu ya. Kiainya makan misalnya bagaimana, itu bener ada. Anak mah ngikutin. Ya, coba aja, ustadahnya gimana, santrinya ngikutin. Ustadahnya misalnya memperlihatkan akhlak yang nggak baik, santrinya bakal ngikutin. Nah, kemudian pendidikan humanistik diterapkan melalui nasihat, meditasi. Meditasi itu dalam Islam itu sesuatu yang mendatangkan ketenangan lah. Ibadah, sholat, zikir, baca Quran, itu semuanya meditasi itu. Dan pendekatan personal yang menyesuaikan kebutuhan spiritual santri. Makanya ada biasanya di pesantren itu ada konsep pengasuhannya. Ya. Ibu asuhnya ya, yang dia itu suka nanyain, kan kalau pesantren itu, kenapa kok sekarang begitu? Kenapa kamu ngelanggar? Bener heart to heart gitu ya, ngobrol berdua, lagi ada masalah apa, apalagi kalau perempuan gitu. Kalau laki-laki mah kadang-kadang dicepret sakali geus gitu ya. Perempuan mah enggak, harus dari hati ke hati gitu kan. Ada masalah sama temennya aja, wah itu jadi mogok belajar. Dan itu nggak bisa diselesaikan secara logika, harus person to person, harus hati ke hati. Nah itu biasanya yang diimplementasikan dalam pendidikan pesantren. Kemudian di dalam madrasah sedikit berbeda, walaupun secara keseluruhan sama ya, hanya sedikit ada perbedaan sedikit aja gitu ya. Kalau di pesantren lebih kepada pengalaman, kalau di madrasah biasanya itu keteladanan ya, sama kayak pesantren, sama konstruksi teori makanya teori konstruktivisme. Jadi siswa didorong untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman langsung dan diskusi kelompok. Biasanya di PAI begitu gitu. Dan kalau di madrasah karena tidak 24 jam beda dengan pesantren. Kalau pesantren itu kan bener-bener pakai behavioristiknya bener-bener gitu ya. Udah mau pengalaman semuanya, pembiasaan. Kalau madrasah kan setelah asar ya itu sudah selesai. Ya. Tapi minimal pengetahuan yang didapatkannya pun hampir mirip-mirip dengan pesantren. Dan ini bisa kita terapkan ketika kita memahami bagaimana perkembangan peserta didik dan juga teori belajar yang sesuai. Nah, ini yang disebut dengan karakter yang harus kita dapatkan bagi seorang peserta didik. Kalau saya menyebutnya, ini yang mengemukakannya ada namanya Imam Hasan Al-Banna, seorang mujaddid dari Mesir. Nah, kalau kan ada Syekh Mesir ya di sini. Coba tanya, kenal Syekh Imam Hasan Al-Banna nggak? Ya, mungkin kalian juga sering dengar ya. Ada zikir petang, zikir sore, maksurat. Nah, itu yang nyusunnya itu Imam Hasan Al-Banna. Nah, salah satunya adalah ini 10 karakter muslim sejati. Ini saya terjemahkan aja sesuai dengan bahasa kita lah. Kalau bahasa Arabnya itu akidah yang bersih itu salimul akidah. Akidah yang lurus. Kalau akidahnya lurus, maka ibadahnya pasti benar. Dan ibadah yang benar itu pasti melahirkan akhlak yang mulia. Matinul khuluq. Kalau ibadahnya nggak benar, nggak mungkin punya akhlak yang baik. Makanya ketika sholatnya nggak benar, korupsi tetap jalan. Padahal sholat itu tanhan fahsyai wal munkar. Terus nusalah Al-Qur'an aja. Lain Al-Qur'an anu salah, berarti jelema anu salah melaksanakan ibadahnya tidak sesuai dengan tuntutan. Bisa jadi bukan sholatnya yang kenapa sholatnya nggak benar, bisa jadi karena wudhunya belum sempurna. Akhirnya sholatnya pun nggak sempurna. Akhirnya nggak melahirkan akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia. Kemudian muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah dibanding muslim yang lemah. Ya, kalau kita kuat, Rasul itu kan umur 50-an masih perang. Badannya six pack. Dalam sebuah hadis dikatakan perut Rasul itu, kata Sayyidah Aisyah, itu seperti roti atau batu yang disusun-susun. Six pack gitu. Rasul nawai ya gitu. Kalau kita orang one pack ya sekarang. Dulu saya waktu kuliah pernah tuh six pack karena memang olahraga terus gitu kan. Sekarang setelah menikah mulai males gitu kan. Mulai buncit gitu, one pack sekarang. Tapi ternyata fisik yang kuat, kalau kata Soekarno apa? Mensana in corpore, di dalam jiwa yang kuat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau tubuhnya kuat,
maka jiwanya pun sehat. Kebalikannya pun sama seperti itu. Nah, kuat jasmani lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang secara ini fisiknya lemah. Nah, kekuatan jasmani ini orang yang kuat fisiknya, maka biasanya pikirannya pun cerdas. Nah, di sini sebutnya mutafaqul fikri, wawasannya luas. Ya. Kita kognitifnya jalan gitu. Ketika dia cerdas berpikir, bisa memakai akalnya, maka dia akan bisa mengendalikan nafsunya. Dan yang paling susah itu berjuang melawan nafsu. Mujahidun li nafsihi itu paling susah. Kita perang sama orang lain itu lebih kuat. Kita perang sama setan aja masih kuat. Tapi ketika Ramadan, katanya setan dibelenggu, ya. Tapi masih ada yang ngagodin, masih ada warteg yang buka siang-siang ya, ditutupin pakai tirai, ya kan? Lihat, bahkan ada yang udah nggak malu-malu kalau kalian ke terminal, itu orang udah mau ngerokok pas lagi puasa, kan udah ngerokok malah bukan makan bukan minum, Ustaz. Ada yang begitu. Kayak teman saya waktu di kampus, hajat ngarokok ti puasa puasa aja nih. Tadi sahur terus ngarokok. Kalian dahareun cenah ieu kan udara cenah. Udah dia udah ada banyak konsepnya. Nggak bisa ngelawan hawa nafsunya. Maka orang yang nggak bisa ngelawan hawa nafsu, bagaimana dia mengendalikan dirinya? Nggak bisa. Kalau dia nggak bisa mengendalikan dirinya, bagaimana dia mau bermanfaat untuk orang lain? Susah. Kemudian seorang muslim itu punya karakter yang urusannya teratur. Satu urusan selesai baru kerjain yang lain, kerjain selesai yang ini kerjain lagi yang lain, teratur gitu, nggak mencela-mencela, belum selesai ini kerjain yang ini, akhirnya ketika satu waktu wah sistem SKS, sistem kebut semalam ya, ngerjain nanti misalnya sekarang dikasih tugas nih sama anak bikin misalnya presentasi, ada hak kan banyak gitu kan ya, harusnya di setiap kemarin udah ada tugas nih kerjain dulu satu, selesai langsung kerjain. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kewajiban manusia itu lebih banyak dibanding waktu yang Allah sediakan. Jadi al-wajibat aktsar minal auqat. Kewajiban lebih banyak dari waktu yang Allah sediakan. Kita disediain berapa jam? 24 jam. Ternyata lebih banyak kewajiban kita. Belum kewajiban sosial kita, kewajiban untuk diri kita sendiri, kewajiban kepada Allah, kewajiban kita terhadap jasad kita. Harus banyakin olahraga, mageran kamu ayo namanya, kemana-mana Gojek. Mau apa-apa, wah dimudahkan dengan segala kecanggihan teknologi. Ya. Maka kita di kondisi sekarang lemah, pikirannya lemah, gitu kan. Mau apa-apa tinggal nanya AI aja. Gak mau dipakai mikir gitu. Boleh pakai AI, boleh. Gitu kan. Saya pun kadang pakai AI. Saya bikin mind mapping itu pakai AI. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan AI itu untuk memahami suatu pengetahuan lebih baik lagi. Nggak masalah. Cuma jangan sampai itu dijadikan sumber rujukan utama. Ya. Karena bahkan nggak pakai mikir, saya pakai AI. AI, tolong buatkan presentasi tentang nanti kelihatan gitu. Kelihatannya dari apa? Pemahaman kita apakah menguasai materi atau enggak. Nah, muslim itu teratur, punya karakter teratur urusannya. Nadhamun fi syu'unihi. Kemudian harisun ala waktihi, menjaga waktunya. Surat yang paling penting apa? Salah satunya apa? Wal asr. Bahkan kata ulama, kalau hanya surat al-asr yang diturunkan oleh Allah itu sudah cukup katanya buat manusia. Saking pentingnya bagaimana manusia menjaga waktunya. Kapan bangun tidur, kapan harus tidur lagi, kemudian kapan sholat dan sebagainya, teratur gitu, dijaga banget. Dia bisa mengatur waktunya seefisien mungkin. Kemudian mandiri secara ekonomi, qadirun alal kasbi. Kalau orang yang punya karakter, dia mandiri secara ekonominya, Rasul itu kan kaya. Rasul itu umur 25 tahun, menikah dengan Sayyidah Khadijah, maharnya itu, ada yang meriwayatkan 100 ekor unta merah. Satu unta merah itu sama kayak dulu itu Lamborghini-nya. Berarti kalau 100 ekor unta merah berarti 100 Lamborghini. Tapi ada yang mengatakan juga bukan 100 tapi 10 ekor unta. Kalau 10 ekor aja udah 10 Lamborghini berarti. Rasul umur 25 tahun maharnya 10 Ferrari, 10 Lamborghini, belum emas. Berarti Rasul tuh kaya. Jadi kalau ada yang bilang Rasul miskin, kata siapa gitu? Sahabat Rasul semuanya kaya-kaya. 10 sahabat dari 9 sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya orang kaya. Umar bin Khattab ketika meninggal punya kekayaan 2 triliun. Tapi bajunya compang-camping, maksudnya tambalan, penuh tambalan, sederhana kehidupannya. Abdurrahman bin Auf punya kampak aja dari emas. Ketika meninggal bisa melunasi
sepertiga kekayaannya melunasi hutang seluruh penduduk Madinah. Kalau dikonversikan ke sekarang, mungkin kekayaannya lebih kaya lagi. Utsman bin Affan kaya. Abu Bakar As-Siddiq itu kan banyak membebaskan sahabat-sahabat yang budak, itu termasuk Bilal bin Rabah, itu dengan kekayaannya. Maka ketika dia mandiri secara ekonomi, menjadi orang yang kaya, maka dia akan banyak berguna untuk sesamanya. Bukan artinya orang yang nggak kaya nggak berguna, tapi ketika kita punya kekayaan, kita bisa bermanfaat lebih banyak. Kalau orang yang tidak punya, mungkin hanya bisa lewat tenaganya, lewat pikirannya saja. Tapi bukan buat dengan kekayaannya. Sedangkan di dalam Al-Quran jihad itu bukan hanya binafsihi, tapi bil mal. Nah, kita nggak bisa jihad bil mal ini. Walaupun hisabnya katanya jadi orang kaya tuh panjang gitu ya. Yang penting dipakai untuk sesuai kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karakter muslim yang diinginkan, yang harusnya dimiliki lewat proses pembelajaran. Kita menghasilkan ketika muslimnya, seorang anak didik punya karakter ini, yang minimal mereka menjalani kehidupannya baik di dunia, baik di akhirat, itu akan menjadi kehidupan yang hasanah. Yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan akidah yang lurus itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Ibadah amal soleh itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Bukan ibadahnya sebenarnya, tapi lebih kepada keridhaan Allah dari proses ibadah kita. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah turun karena kita mau nyembah Allah gitu. Ada kita surga mau urusan Allah, cenanya ulah jadi panitia surga, Bang. Bener gitu ya. Cuman tetap beramal itu harus. Nah, kesimpulannya apa? Nih, pas nih. 1 jam 26 detik. 1 jam 30 berarti selesai. Kesimpulannya apa? Bahwa psikologi perkembangan dan teori belajar menjadi pijakan strategis dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dalam pendidikan Islam. Integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip psikologi perkembangan mendorong pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, melainkan juga emosional dan spiritual. Pendekatan pendidikan yang adaptif terhadap tahapan perkembangan akan membantu dalam pembentukan akhlak, kepribadian, dan kecerdasan holistik anak didik sesuai dengan konsep insan kamil yang tadi ya, 10 karakter. Selain itu, pemahaman psikologi perkembangan mendukung inovasi pendidikan Islam agar relevan dan responsif terhadap tantangan zaman modern serta pengembangan riset untuk teori psikologi Islam kontemporer yang lebih aplikatif. Islam itu kan, Al-Quran itu satu-satunya kitab di dunia ini yang bisa dipakai di seluruh zaman. Hanya Al-Quran. Injil itu sekarang katanya sudah nggak cocok lagi dipakai sekarang itu. Kalau dibuat, apalagi Injil makan banyak penyesuaiannya gitu ya. Kan Injil juga kan kitab yang diturunkan oleh Allah ya. Allah menurunkan berapa kitab? 4 ya. Ada Taurat, kemudian ada Zabur, ada Injil, kemudian Al-Quran. Nah, ini semua kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi isi Taurat, isi Injil, isi Zabur, kalau mau tahu isinya yaitu Al-Quran. Hanya di Al-Quran itu disempurnakan. Kalau sekarang misalnya ada AI, dulu ada AI, nah sekarang AI versi berapa? Dulu ada 2G, nah ini sekarang udah konsep 5G gitu. Nah, Al-Quran itu dan satu-satunya kitab yang dia sesuai dengan tiap zaman. Kita mau belajar gimana mengamati perilaku para pemimpin, ternyata sudah Allah perlihatkan di dalam Al-Quran. Pemimpin itu ada modelan Fir'aun, ada modelan Nabi Sulaiman, ada. Walaupun nggak kayak Nabi Sulaiman bisa ngomong binatang, nggak. Tapi dia secara akhlaknya gitu. Ada yang begitu. Firaun itu kan cuma gelar. Kalau di dalam Al-Quran, setiap kejadian yang namanya disebutkan secara langsung, itu tidak akan berulang lagi. Tapi kalau kejadian yang namanya itu bukan dinisbatkan pada seseorang, hanya gelar saja, maka itu akan berulang. Maka Firaun itu tiap masa ke masa ada. Sekarang pun di sini ada Firaunnya. Yang semena-mena kerjaan yang ngebunuhin orang, itu Yahudi, sekarang ngapain Israel? Yang Firaun itu. Ya. Yang modelannya siapa? Zulkarnain mungkin belum muncul, gitu. Tapi nggak akan muncul lagi karena nama Zulkarnain itu namanya langsung disebutkan gitu. Atau misalnya kisahnya Nabi Isa yang dilahirkan dari ibunda Sayyidah Maryam, itu nggak akan lagi terjadi manusia yang melahirkan atau perempuan yang melahirkan tanpa
proses Bapak. Tapi kalau misalnya tidak dinisbatkan, maka akan berulang terus. Kaum-kaum yang kejadian kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah itu kan akan berulang. Ya. Kalau dulu ada kaum Nabi Lut, sekarang ada nggak kaum Nabi Lut? Banyak. Ya. LGBT di Tasik aja nggak tahu. Ya. Para tulang lunak dan para perempuan sesama yang suka sama jenis keluar dari fitrahnya, mengatasnamakan hak asasi manusia. Intinya keluar dari fitrah aja. Makanya si binatang-binatangnya aja nggak begitu, si anjing-anjingnya nggak begitu gitu. Nggak ada anjing jantan sama anjing jantan. Yang ada anjing sama jantan pasti berantem. Kalau kita makan bermesraan. Nah, ini udah memang seperti itu ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari materi perkuliahan hari ini. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ditanyakan, mangga. Ini Zoom masih nggak ya? Oh, masih. Maka jika ada yang ditanyakan yang online, coba sambil on cam ya. Mau di absen. Habis ini mata kuliah jam? Oh, berarti ada istirahat dulu. Oh, iya. PAI 1C ya. Pak Ridwan ada ya. Paling iya depan mulu ini kalau Ridwan. Biasanya kalau yang depan-depan saya lumayan kenal sekarang yang laki-lakinya. Kalau yang akhwatnya masih meraba-raba ini ya. Kecuali yang namanya unik-unik gitu ya. Kalau nama Sunda rada susah ngingetnya soalnya sama kalau nama Sunda gitu. Nada Nahdiah Fadilah. Ada nada? Oh, dari sini. Suara. Nada Nahdiah Fadilah. Nur Halimah. Ada Nur Halimah? Nur Halimah? Nggak jawab. Hadirin Pak. Oh ya ada. Hadirin Pak. Nur Halimah itu Sadiah ini teh. Asri Nurul Fadilah. Ya. Oh, Asri Nurul Fadilah. Ada. Resa Nur Awaliyah sakit. Tapi harusnya offline dia ya. Tadi nggak WhatsApp ke saya. Ada online nggak? Resa. Resa ada nggak? Resa. Tadi sakit gitu ya. Widya Andini. Dari Muhammad Syafiq Zidan ada hadir. Nia Hairunisa. Hadir. Siap. Rabia Usman. Hadir. Rizka Leo ada. Apa namanya yang aneh-aneh. Lailatul Qadar itu ketahuan emang tahu Lailatul Qadar pas saya lahirnya Lailatul Qadar. Kemungkinan 17 Ramadan ya lahir. Hah? Karena di kita itu Lailatul Qadar itu 17 Ramadan katanya. Sebenarnya gini nih. Ini sedikit info ya. Lailatul Qadar itu kan 10 hari terakhir di malam ganjil. Kenapa jadi 17 Ramadan? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Peringatan Lailatul Qadar itu, iya kan turunnya Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di hadis lain, Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di malam ganjil. Berarti malam 21, malam 23, malam 24, malam 25, 27, 29. Kenapa jadi 17? Nanti silahkan dipikirkan lah. Coba, jadi cari aja. Takutnya disamain supaya 17 Agustus. Ali Sofwan Nurdin. Ada Ali Sofwan? Arif Nur Hidayat. Oh, ada. Ali Sofwan hadir, Pak. Siap. Arif Nur Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Faizal M. Ramdan. Diki Azam Jaini.
Nggak ada. Zika Miftahul Mu'tadila. Fakih Miftahul Fauzi. Hilman Mubarok. Fikri Ahmad. Siapa? Hadir. Siapa yang hadir teh? Salah. Sosok dia, sosok dia. Tadi soalnya ibu Bona kan yang anak tadi cetak. Nanti bisa ngerjain tugas. Tadi siapa yang Fakih ada Hilman Mubarok. Oh, Fikri ya. Fikri Ahmad Kusairi ada ya? Gizwa Nafsa Sakiba. Helda Maulana Abdul Jabbar. Hah? Siapa yang hadir? Helda. Ipis Siti Asia Aisyah. Ada Siti. Lani Nur Latifah. Neni Nur Aini. Ada nggak Neni Nur Aini? Nia Husnaiyah. Dari kuliah. Neni itu. Jadi saya hadir. Kamu saya. Yang hadir Pak. Neni hadir. Nia keluar. Husnaiyah. Oh iya. Kasih tanda Pak biar bukan di Ya, gimana tandanya apa aja? Endang Triani Rahayu. Endang. Biasa setiap Jawa. Endang di Sunda itu ada ada ya? Harus tidak. Saya kan dari Jawa jadi endang. Beda ya. Yusuf Al Mubarok. Yusuf ada Yusuf? Hesti Mas Pupah. Linda Natalia. Nah, ini Natalia lahirnya pas 25 Desember kah? Natal. Bukan. Sahla Mufidah. Udah ya. Muhammad Taufikur Rahman ada. Winda Nurul Huda. Maria Ulpah Khairiyah. Alfi Alif Laila. Ada di sini. Online. Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, ini pasti Sunda nih. Maria Ulpah Khairiyah. Udah pakai P Ulfah harusnya. Khairiyah pakai kho harusnya jadi kho. Sunda banget ya Allah. Itu mungkin yang kita pelajari. Ada pertanyaan sebelum ditutup?